Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trian Maja. Saya dari jurusan Teknik Informatika Prodi Keamanan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sequential atau linear search. Definisi sequential search. Yang pertama, sequential search adalah teknik pencarian data yang dilakukan dengan cara memeriksa setiap elemen data secara satu persatu, mulai dari elemen pertama hingga elemen yang dicari ditemukan. Yang kedua, sequential search ini dilakukan untuk data yang diberikan secara acak dan tidak berurut. Yang ketiga, algoritma ini termasuk salah satu algoritma pencarian yang paling sederhana dan sering digunakan dalam situasi di mana data tidak memiliki struktur tertentu. Selanjutnya, langkah kerja sequential search. Yang pertama, mulai dari data pertama di dalam daftar. Yang kedua, bandingkan data set ini dengan data yang akan dicari. Yang ketiga, jika ada data yang cocok, kembalikan indeks halaman tersebut. Yang keempat, jika data tidak cocok, pindahkan ke data berikutnya. Yang kelima, ulangi langkah kedua dan keempat hingga data yang dicari ditemukan atau daftar berakhir. Yang keenam, jika sampai akhir pengulangan tidak ada data yang sama dengan yang dicari, kembalikan nilai yang ditunjukkan data dan tidak ada di dalam daftar biasanya -1 dan nilai sejenisnya dan lain sejenisnya. Ini contoh pencarian data menggunakan sequential search. Yang pertama, di sini kita mencari data 24. Pada data 24 ini kita mulai perhitungan dari indeks ke 0. Indeks ke 0 ini kita mencari datanya. Kita menghitung dari satu per satu. Selanjutnya, ini data 24 tidak ditemukan pada indeks yang pertama, pada indeks 1. Kemudian kita cari lagi. Kemudian pada indeks kedua, data 24 sudah ditemukan, return 2. Ketika value antara X dengan data di dalam list adalah sama, maka algoritma akan mengembalikan nilai indeks elemen di mana pada contoh di atas, yaitu 2. Dan pada proses ini pencarian pun selesai. Ya, indeks kedua adalah 24. Maka jawabannya adalah 24. Dan untuk ini, ketika pencarian data ini tidak ditemukan, maka sequential search akan komparasi dengan data selanjutnya hingga data berakhir. Maka hasil yang akan keluar adalah return 1. Ini contoh pemrograman pada sequential search. Yang pertama, kita masukkan def sec search nums, kemudian for i and ranks len dalam kurung nums sama dengan ini mencari data di seluruh elemen nums. Kemudian if x sama dengan 2 nums dalam kurung i. Return i ini bertujuan untuk mengembalikan indeks elemen yang cocok dengan x. Kemudian return 1. Return 1 ini bertujuan ketika tidak ada data yang dicari di dalam x ini. Yaitu S isi dalam S ini adalah 12, 32, 24, 44, 28, 18, 21, 52. Maka kita akan mencari nilai 44. Maka akan keluar posisi bilangan 44 dalam list S adalah posisi nomor 3. Kita hitung dari ini 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Maka 0, 1, 2, 3. Maka hasilnya adalah 44. 44 ini ada pada indeks ketiga. 0, 1, 2, 3. Selanjutnya ini pada indeks pada pemrograman ketika kita masukkan bilangan 150. Misalnya di dalam S ini tidak ada data yang 150, maka akan keluar -1 sesuai dengan return -1. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan sequential search. Yang pertama, kelebihannya proses pencarian menggunakan sequential search ini cenderung lebih cepat dan efisien. Yang kedua, algoritma yang digunakan juga lebih sederhana atau tidak terlalu rumit. Untuk kekurangannya, yang pertama, kurang efisien dan kurang cepat untuk mencari suatu data dalam jumlah yang cukup besar. Yang kedua, jika data yang dicari berada di posisi akhir, maka pencariannya akan dimulai dari awal hingga akhir. Mungkin ini akan menjadi kelemahan dalam sequential search ini. Baiklah, sekian
presentasi dari saya ucapkan terima kasih.